IPA. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang multimeter. Pertama-tama terlebih dahulu kita harus mengenali apa multimeter itu. Multimeter merupakan suatu alat untuk mengukur besaran yang berhubungan dengan elektronik. Multimeter sendiri terbagi menjadi dua, yaitu multimeter sederhana dan multimeter canggih. Pertama-tama kita lihat multimeter sederhana. Multimeter sederhana terbatas untuk mengukur pertama yaitu tegangan AC dan DC dengan satuan volt, kedua yaitu arus AC dan DC dengan satuan ampere, dan yang ketiga yaitu hambatan atau tahanan atau resistor dengan satuan ohm. Berikut ini adalah gambar alatnya. Yang kedua, multimeter canggih. Multimeter canggih dapat mengukur tiga besaran yang dapat diukur oleh multimeter sederhana tadi ditambah dengan beberapa besaran yang lain. Multimeter canggih dapat mengukur tegangan AC dan DC dengan satuan volt, arus AC dan DC dengan satuan ampere, hambatan tahanan atau resistor dengan satuan ohm, besaran induktansi atau lilitan dengan satuan Henry, besaran kapasitor dengan satuan farad, besaran frekuensi dengan satuan hertz, besaran temperatur dengan satuan Celsius atau Fahrenheit, parameter transistor atau HFE, logika IC TTL atau transistor logik. Berikut ini merupakan gambar dari multimeter digital. Multimeter sendiri merupakan alat yang bersifat portable sehingga mudah dibawa oleh teknisi, engineer, ataupun montir. Pekerjaan yang sering dilakukan oleh multimeter yaitu instalasi listrik, instalasi jaringan komputer, ataupun perbaikan barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua akan kita lihat bagian dari multimeter sederhana dan multimeter canggih. Multimeter sederhana yaitu multimeter analog dengan tipe Sanwa YX360 TRF. Bagian dari multimeter analog ini yaitu pertama, skala pembacaan, yang kedua yaitu jarum penunjuk, yang ketiga yaitu pengatur posisi 0 jarum penunjuk, yang keempat yaitu mengatur posisi 0 ohm, yang kelima yaitu selektor besaran, dan yang keenam yaitu probe. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat pada tampilan berikut. Bagian dari multimeter analog Sanwa YX360 TRF meliputi 6 bagian, yaitu sebagai berikut. Dan ini merupakan gambar dari multimeter analog. Yang kedua yaitu bagian dari multimeter digital dengan tipe Unity UT70A. Multimeter digital ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu pertama pembungkus luar, yang kedua tombol fungsi, yang ketiga selektor besaran, yang keempat terminal input untuk probe, dan yang kelima layar LCD. Berikut ini adalah gambar yang disertai keterangannya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita akan lihat secara langsung pada multimeter digital Unity UT70A. Ini merupakan bagian pembungkus luar, yang kedua merupakan tombol fungsi, yang ketiga merupakan selektor besaran, yang keempat merupakan terminal input untuk probe, dan yang kelima ditampilkan pada layar LCD. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara mengukur tegangan untuk multimeter analog dan multimeter digital. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan baterai ABC
dengan sumber 9 volt. Untuk mengukur tegangan pada baterai ini dengan menggunakan multimeter digital, pertama-tama kita harus mengatur selektor besaran sesuai yang diinginkan. Pada kesempatan ini kita menggunakan skala pembacaan 50 volt. Jadi kita harus melihat pada skala pembacaan 50 volt di sini. Cara mengukurnya yaitu kita mengambil probe. Yang merah kita letakkan pada kaki positif dan yang hitam kita letakkan pada kaki negatif. Di multimeter digital analog ini tampil range pembacaan yaitu antara 0 sampai 10,5. Tegangan yang terukur sebesar 10,5 volt. Dan jika kita menggunakan multimeter digital, pertama yang harus kita lakukan yaitu menyalakan tombol power. Kemudian kita mengatur selektor besaran sesuai yang diinginkan, yaitu 20 volt. Kita menentukan dengan pasti apakah yang digunakan untuk mengukur tegangan AC atau DC dengan menggunakan tombol. Kemudian dengan probe kita ukur dan hasilnya yang ditampilkan yaitu tegangan yang terukur sebesar 10,12 volt. Jika lebih jelasnya kita dapat menyalakan lampu, di sini ada lampu. Sekian session kali ini. Pada session berikutnya kita akan mempelajari bagaimana mengukur tegangan AC dan tegangan DC, dan juga bagaimana mengukur arus AC dan arus DC. Sekian session kali ini, sampai jumpa pada session berikutnya.